Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar TMG, alhamdulillah atas izin Allah pada siang hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka berhalal. Saya diminta baca doa, tapi izin panitia sebelum baca doa saya ngomong dikit boleh ya? Boleh. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, tentunya halal bihalal yang kita ada kali ini terkait dengan puasa Ramadan yang kita lakukan. Tapi saya tidak akan berceramah mengenai Ramadan, semuanya sudah tahu. Sudah banyak sekarang kita kan ngambil pengetahuan agama melalui YouTube, Instagram, TikTok, tinggal pilih mana yang mau, tergantung dengan kita. Nah, yang ingin saya ingatkan sama pada diri saya sendiri juga pada kita semua, setelah Ramadan apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, itu introspeksi untuk diri kita masing-masing. Apakah setelah Ramadan ada perubahan terhadap diri kita apa tidak? Itu yang tahu hanya diri kita masing-masing. Nah, karena puasa Ramadan kata Allah dalam Al-Quran supaya tujuan terakhirnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Masalah takwa sudah banyak kali disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga sudah. Namun lalu merasa masih ingat, saya mengingatkan puasa kita apakah puasa ular atau puasa ular. Nah, aku masih ingat gitu ya. Itu yang tahun lalu. Nah, tapi tahun ini sekarang saya ingat diri juga, apakah kita sehabis Ramadan ini sudah berlapang dada menghadapi atau menjalani apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Ini intinya yang saya coba sampaikan. Karena untuk berlapang dada dalam menghadapi segala apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ini, kita harus mempunyai beberapa kesadaran. Kesadaran yang pertama yang harus kita miliki adalah kesadaran tentang keberadaan Allah. Kesadaran tentang keberadaan Allah. Kita mungkin sering mendengar baik di umum maupun di sekeliling kita mengatakan, wah, kita hidupnya terserah yang di atas saja. Ya, sama di atas seolah-olah itu jauh. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan, saya lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Urat leher mana ini? Dekat kan? Di mana Allah? Nah, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Nah, kesadaran inilah yang mungkin tidak kita sadari. Ya. Nah, kalau Rasul mengatakan qalbu mu'min baitullah. Jadi rumah Allah itu dalam kalbunya orang yang yakin. Jadi Allah itu dekat sama kita, Allah itu ada dalam kalbu kita, bersama kita. Nah,
setelah ku sempurnakan kejadianmu, kutiupkan rohku. Jadi semuanya kita ini adalah tiupan dari rohnya Allah. Jadi Allah itu ada bersama kita. Dimanapun kita berada, Allah adalah dalam kalbu kita. Makanya Rasulullah mengatakan, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi mari kita kenali diri kita, mengkaji diri, mengkaji ke dalam diri kita, tidak mengkaji keluar. Tidak perlu kita lihat orang lain, mendengar orang lain, tapi kaji diri sendiri. Sudah sejauh mana kita kerjakan perintah-perintah Allah? Karena kita semuanya telah berjanji sebelum kita hidup, setelah kita ada dalam janin, dalam rahim ibu kita telah berjanji kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Itulah janji kita. Apakah engkau ini mengakui aku ini Tuhanmu? Kita mengakui, benar, engkau Tuhanku. Itu janji kita di dalam alam rahim, dalam kehidupan kita yang pertama. Tapi setelah kita lahir, kita lupa, ya, kita lupa karena pengaruh sekeliling kita. Nah, inilah yang harus kita sadar kembali. Kita ingat bahwa Allah itu ada bersama kita. Nah, buktinya Allah ada bersama kita di mana? Nah, ya, kan ibu bapak kan selalu mau punya bukti, ngomong aja lu, mana buktinya? Nah, satu pertanyaan yang saya sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian, karena apa kita bisa hadir di sini sekarang? Kenapa Pak? Ibu silakan dijawab. Kenapa kita bisa hadir di sini sekarang ini? Kenapa? Diundang Pak Martinus. Nah, undang Pak Martinus, benar. Nah, yang lain? Kenapa? Nah, karena Allah, mungkin Allah, ya. Jadi mungkin banyak jawaban ini, karena Allah, karena masih sehat, nah, ya, karena izinnya Allah, itu jawaban. Tapi yang sebenarnya adalah karena kita bernafas. Inilah kuncinya. Karena kita bernafas, kita ada di sini sekarang. Kalau kita tidak bernafas, udah nggak ada lagi kita sekarang. Kalau kita tidak bernafas lagi, bisa nggak tangan kita digerakkan? Bisa nggak mata kita melihat? Bisa nggak kita berjalan? Ya bisa. Jadi kesadaran pertama yang perlu kita miliki adalah sadar nafas. Sadari nafas kita. Setiap kita bilang itu Allah ada bersama kita. Sadari nafas kita. Insya Allah kalau kita sadar nafas, bahwa Allah bersama kita, kita tidak akan berbuat apa-apapun yang dilarang oleh Allah. Ya, tidak akan melakukannya. Dan insya Allah kita akan mudah mengerjakan segala yang menjadi Allah. Jadi nafas itu adalah energi penghubung antara Tuhan, Allah yang ada dalam hati kita dengan pikiran kita, dengan otak kita. Itu energi penghubung. Ya. Makanya setiap apapun yang kita lakukan, mari kita dengarkan suara hati kita, nurani kita, suara Tuhan yang ada dalam kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pasti akan kita sadar. Setiap kita akan mengerjakan sesuatu, apakah itu pekerjaan baik atau itu pekerjaan buruk.
Kalau pekerjaan baik yang kita lakukan, suara hati kita mengatakan segera kerjakan, segera kerjakan. Tapi suara ego kita menghalangi kita kalau itu tidak segera kita kerjakan, akan menghalangi kita. Misalnya contoh aja, dalam hati kita niat mau sedekah 1 juta, ya, dan mampu mau sedekah 1 juta. Kalau itu nggak segera dilakukan, kerjakan, ini artinya ngomong nih, wah 1 juta kan banyak itu, ya, maaf ya. Enggak seperti Pak Kamal berjam-jam di depan. Ya, begitu tadi kita mau sedekah 1 juta, itu pasti ngomong. Kalau nggak segera dikerjakan, akhirnya berapa yang terlaksana? Macam-macam. Mungkin bisa akhirnya cuma 200.000 atau bahkan tidak sama sekali. Itu pekerjaan baik. Kalau pekerjaan buruk yang akan kita lakukan, dalam hati kita ini kata, jangan lakukan itu. Suara itu terlintas sekejap, sekali aja. Tidak. Kalau itu tidak kita tangkap, inilah kejadiannya kita itu. Apa yang terjadi sekarang ini seperti itu. Karena kita tidak sadar nafas, tidak kenal, tidak ingat bahwasanya Allah bersama kita. Mungkin itu saja, mungkin yang oleh-oleh sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa hidup berlapang dada, hidup tenang, tentram, damai, bahagia, dengan hati yang suci, bersih, indah, mulia. Insya Allah, kalau kita selalu ingat Allah dan selalu sadar nafas, bahwasanya Allah selalu bersama kita, insya Allah kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Juga kita doakan sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, sahabat-sahabat kita yang sekarang sedang sakit, ya, seperti mungkin bertanya-tanya barangkali bagaimana kondisi Ibu Sandang, ya, kita sahabat bertanya karena dapat berita kan di WA beliau operasi otak, itu sudah selesai kebetulan hari Rabu yang memang kita ke rumah Bu Sandang hari waktu libur ya. Jadi Rabu kemarin kebetulan anaknya nelpon istri saya, lalu kami nanyakan kalau bisa tolong kasih alamatnya, mungkin kami akan menemui Bu Sandang. Mudah-mudahan itu sebagai obat bagi beliau. Kondisi beliau setelah operasi itu terganggu. Jadi kondisinya waktu saya lihat kemarin di rumahnya, dia udah tidur tenang saja, ya. Tapi mendengar kata kita, mendengarnya dia masih tegar. Tapi sekarang responnya itu sudah sedikit sekali gitu. Jadi itu juga barangkali yang anaknya Ibu Sandang tidak memberitakan kepada kita mana kondisinya dan gimana. Beliau sekarang di tempat anaknya di Serpong, di rumah Sandi. Nah, kebetulan aku nelpon istri saya itu, dia habis pulang dari rawat di SPK. Tadinya katanya mau di kemo juga karena yang di otak itu masuk kanker yang mempengaruhi saraf. Tapi kondisi beliau tidak memungkinkan, kemarin pulang dulu dan di
Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jamil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khairul ajal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa ibatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakhatil maut wa najatan minan nar wa afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahu biha ala husnul khatimah. Allahu biha ala husnul khatimah. Allahu biha ala husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Saryal yang telah memberikan sepatah dua patah kata sekaligus tadi memberikan kultum ya, kuliah 7 menit kemudian membawa doa. Terima kasih. Ada 3 loh Pak Martinus honornya.